Subhana rabbil azimi wa bihamdihi. Subhana rabbil azimi wa bihamdihi. Subhana rabbil azimi wa bihamdihi. Halo. Halo. Assalamualaikum teman-teman. Hai. Assalamualaikum. Nah, di sini teman-teman, maaf banget kita jarang nongol, udah 1 minggu nggak upload video karena kita sibuk banget packing. Karena kita bentar lagi mau pulang dan kita sibuk nyiapin dokumen, kita sibuk nyiapin barang-barang yang mau dibawa, jadinya sibuk banget. Maaf ya teman-teman, nggak upload video selama 1 minggu. We didn't update for 1 week because we are too busy prepare everything. Oh, sayangku sleepy. Sayangku sleepy ya. Sayangku sleepy. She is too exist masalah. So teman-teman, di sini aku mau sedikit cerita sekalian ngejawabin pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman seputaran Yakub yang gimana menjadi seorang mu'alaf. Dan jadi istri seorang mu'alaf itu benar-benar nggak gampang banget. Dia lagi ngantuk teman-teman. Jadi istri seorang mu'alaf itu nggak gampang ya teman-teman, karena aku yang di sini yang perempuan sebagai imamnya dan dia yang laki-laki sebagai makmumnya. Ini terbalik ya teman-teman, karena kan tahu sendiri aku yang muslim dan Yakub yang dulu non muslim, tapi sekarang alhamdulillah udah muslim. Gimana sih caranya aku ngebimbing Yakub supaya Yakub bisa belajar Al-Quran, bisa sholat, tahu gimana cara bacaan-bacaan untuk sholat, gimana cara bacaan untuk mandi wajib. Sebenarnya nggak gampang sih buat ngajarin Yakub seperti itu, tapi aku punya satu kayak kata-kata buat si Yakub yang selalu aku reminder him every day, yang selalu aku sebut, ucap setiap hari, yaitu do you want to be with me in the heaven or do you want to be with me only in the world? Dan dia pasti ngejawabnya, I want to be with you in the world and in the heaven. So let's do it. Like aku selalu bilang seperti itu. Ya udah, ayo dilaksanakan gitu. Makanya dia itu kayak terinspirasi dari kata-katanya aku untuk mengajak dia seperti bukan muslim yang the best, tapi setidaknya dia mau belajar dan setidaknya dia mau melakukan apa yang aku bilang, apa yang aku minta, apa yang aku suruh gitu. Alhamdulillah banget ya, aku orangnya penurut. Dia itu kalau misalnya aku udah bilang A, ya pasti A. Karena Masya Allah ya, dia itu orangnya baik banget. I'm so lucky to have him because he's Masya Allah so kind and never want to fight with me, never want to be stubborn, always listen to what I say, always like follow what I want. So I'm so lucky woman to have him in this world. Your boss. What? I'm not your boss, you know, I'm your wife. So teman-teman, gimana sih caranya aku ngajarin Yakub cara baca Al-Qur'annya gimana? Dulu Yakub tuh kan Yakub nggak bisa baca tulisan Arab ya, tapi dulu waktu pertama kita ketemu, waktu kita udah tinggal satu rumah, aku ngajarin Yakub dan dia nulis, aku yang baca. Misalnya kayak Al-Fatihah, aku yang baca dan dia nulis pakai huruf abjad. Jadinya dia bisa baca dan buat dia itu lebih gampang banget. Dan dia selalu baca itu tiap hari, dia selalu belajar. Dan kalau aku tanya, misalnya sebelum tidur tuh aku pasti tanya Yakub apakah dia udah hafal atau belum, kayak gitu-gitu. Dan dulu pas dia pertama kali sholat, aku pegang buku di sampingnya kayak gini, dan dia sholat tapi ngebaca kan kata ustadz kan boleh, karena kan Yakub masih belajar dan dia boleh ngebaca. Jadinya aku yang pegang bukunya, dia husuk ngebaca dan dia udah kayak gitu aja sampai sekitar 1-2 bulan. Dan alhamdulillah setelah itu dia hafal sedikit demi sedikit. Dan seterusnya dia udah lumayan hafal, tapi kadang lupa, harus nanya ke aku ini tuh gimana. Dan kita yang sebagai teacher atau guru tuh harus benar-benar ekstra sabar banget,
Karena yang namanya, yang tadi aku bilang, yang namanya kita sebagai imam itu nggak gampang banget karena kayak terbalik gitu kan. Ini bukannya dia yang tanggung jawab ke aku buat ngajarin, tapi aku yang bertanggung jawab untuk ngajarin Yakub gimana supaya Yakub bisa menjadi muslim yang baik. Setidaknya dia bisa sholat, bisa puasa. Ya mungkin kalau ngaji agak sedikit sulit karena kan dia nggak bisa baca-bacaan Arab. Jadinya aku tuh bersyukur kalau dia misalnya udah hafal gimana cara bacaan sholatnya sama mandi wajib kayak gitu-gitu. Itu kan yang lebih penting teman-teman ya. So Bibi, what is your opinion about Muslim? Is it hard for you? Not easy. It's not easy, right? In the beginning, it was very hard, difficult time because you need to learn everything from beginning, and you need to learn something new what you never do before. Maaf ya teman-teman kalau Clara sedikit rewel. Tapi kalau misalnya nggak ngajak Clara di video, kalian pasti nanyain Clara mana. Banyak anti-antinya yang kangen. So do you think you can read the Al-Quran now? Do you remember part about it? Dan dulu when you try to fasting for the first time, what is your opinion about that? How do you feel? Hungry. Hungry. But like you told me last, you are not too hungry, but you more like thirsty. Yes. Right? The thirsty is much more. Yeah. But how about it now? Because we live 2 years already together and we have Ramadan twice together. Like in the beginning it was hard, but in the second Ramadan how it was? Better. Better, yeah. Because here the day is too long also, not like in Indonesia. Here maghrib, karena di sini maghribnya kalau lagi summer, kalau lagi puasa itu maghribnya sampai jam 9 malam, jadinya puasanya itu lama banget ya teman-teman. Nggak kayak di tempat kita di Indonesia. Jadi banyak teman-teman yang nanya apakah Yakub melaksanakan tugasnya sebagai seorang muslim, misalnya kayak sholat, puasa. Alhamdulillah ya, dia itu rajin. Dan kalau sholat nggak munafik sih, kadang kalau misalnya dia lagi di kantor nggak bisa pulang ya nggak dilakuin gitu, tapi nanti kalau di rumah baru dia sholat gitu. Dan ini tuh sedikit menginspirasi lah ya buat teman-teman yang baru menikah sama bule dan pasangannya mu'alaf. Kalian harus benar-benar sabar untuk menghadapi, karena kan dia itu baru mempelajari sesuatu yang baru, dan kita nggak boleh maksa, maksudnya nggak boleh keras, ajarinnya secara yang lembut, dan nanti sedikit tidaknya dia pasti paham apa yang kita maksud dan apa yang kita tujukan. Jadinya Yakub tuh Masya Allah banget, karena mungkin dia orangnya juga pinter, jadinya dia pinter cepet hafal ya, lumayan. So can you try what you know about, like for the prayer from the beginning, You can try. like first one. So what? First? Bismillahirrahmanirrahim. 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 2,000 years later. Maaf ya teman-teman kalau Clarissa rewel karena dia mau tidur, dia ngantuk. Itu waktunya udah Isya dan waktunya Clara tidur. Maklum ya, karena kan kita punya anak bayi, jadinya ya kayak beginilah, harus disempet-sempetin bikin konten juga. So, what do you know about prayer? What first It's you know? five time Per day? per day. Yeah, what first? Subhi, Zuhri, Asri, Maghribi, Isai. Yes, Masya Allah. And then? So how many raka'ah for the subhi? 2, Zuhri? 4,
Asri, 4, Maghribi, 3, and then Isai. 4. Masya Allah, smart. So, for example, if you will pray for Subhi, what did you read? Like, how is it? Usalli fardal. Bismillah first. Bismillahirrahmanirrahim. Usalli fardal subhi rakataini mustaqbilal kiblati ada alela hita Allah Allahu Akbar. And then? Then it's Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Amin. Masya Allah. And then? What And then others? Subhana rabbil azimi wa bihamdihi. Subhana rabbil azimi wa bihamdihi. Subhana rabbil azimi wa bihamdihi. And then? Sama Allahul Sami Allah. Sami Allahul liman hamida. Rubana lokal hamdu. Yeah. And then? Allahu Akbar. For sujud? Subhana rabbil ala wa bihamdihi. Subhana rabbil ala wa bihamdihi. Subhana rabbil ala wa bihamdihi. And then? After? For the after it's Arabic firli warhamni wajiburni warfa'ani warzukni wahadini wa'afini wapuanin. Allahu Akbar. Yeah. And then again Subhana rabbil A'la. wa bihamdihi. Subhana rabbil ala wa bihamdihi. Subhana rabbil ala wa bihamdihi. And then it's continue with the At-Tahiyyah. At-Tahiyyah. At-Tahiyyah tul barakatuh salawatut toiba tulillah assalamu alaika ayuhan nabi yuwa rahmatullah hiwa barakatuh assalamu alaina wa ala ibadillah as-solihin. Ashhadu. Asyhadu And alla- then when it's ashadu, how it's your hand? Yeah. So, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. And then like the continue. Then if it's continue, that's for the last. Like you must read it from before like the beginning, like At-Tahiyatul Mubarakatus, and then continue like the From the beginning. yeah Gitu. for the And if At-Tahiyat from the beginning Tahiyat it's the akhir. same like before, Yeah. but if it's for the last, then it's continue. continue like Kama salaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala ali Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin Innaka Hamidum Majid. Innaka Hamidum Majid. Masya Allah. And then the last for the Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh from both sides. Masya Allah. So how it's going? It's not hard, It's hard. but in the beginning. Now for you it's okay, right? It's still a little bit harder. Yeah. So like, do you remember also about the for the shower, the mandi wajib? For the shower. Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul gusla lirafil hadatsil akbar. Minal. Minal. Jabanati. Janabat. Janabati. Fardol. Lillahi ta'ala. Masya Allah.
Not bad ya teman-teman. Maklum kalau bacaannya kurang fasih. Maklum kalau bacaannya kurang fasih, yang namanya kan dia lidahnya lidah turis. Bukan seperti lidah kita yang orang Indonesia yang udah dari kecil belajar untuk menghafal Al-Quran. Jadinya kalau buat Yakub sedikit kayak Allahnya itu kayak Allah, karena nggak terlalu fasih, tapi ya dimaklumin aja karena kan masih Yakub itu masih baru-baru ya, sekitar 2 tahun itu masih baru, karena kan yang namanya kita juga waktu sekolah pasti dari awal dari SD SMP belajar semuanya, akhirnya nanti kalau udah lama kelamaan kan jadi lebih pintar, jadi bisa. Dan masya Allah dia orangnya cepet banget untuk menghafal dan belajar. Dan dia orangnya nggak fighting, orangnya nggak keras kepala, yang nggak keras kepala, yang misalnya nggak mau belajar atau apa. Banyak sih teman-teman yang bilang katanya Yakub itu kalau orang Indonesia yang menikah sama turis yang jadi mualaf nanti itu cuma sebagai pengelabuan aja untuk ke keluarga. Tapi alhamdulillah Yakub sih enggak orangnya, karena yang tadi aku bilang, aku selalu tanya ke dia, do you want to be with me in the heaven or only in the world? Aku selalu bilang kayak gitu. Jadinya dia itu benar-benar takut banget sama pertanyaan aku yang itu, dan masya Allah dia selalu nurut dan selalu ngikutin apa katanya aku. Di sini aku nggak bangga ya, nggak bangga dia selalu nurut apa kataku. Maksudnya kita yang harus nurut apa kata suami, tapi ini tuh terbalik karena dia yang harus nurut apa kata aku, karena aku bener-bener mau membimbing Yakub tuh sebagai muslim yang baik, yang setidaknya bisa tahu bacaan sholat, yang setidaknya tahu gimana cara mandi wajib. Kan itu yang lebih penting ya teman-teman, yang wajib-wajibnya. Kalau yang sunnah kan ya kalau misalnya nanti dia bisa alhamdulillah, tapi setidaknya kalau untuk sholat kan wajib sekali 5 kali dalam sehari, dan alhamdulillah dia melaksanakan apa yang wajib. Dan aku senang banget sebagai istri karena aku ngerasa bangga udah ngebimbing dia menjadi seperti sekarang. Dan teman-teman, kalau buat kalian yang ngebully, yang apa, aku nggak peduli ya, karena setidaknya Yakub udah berusaha, itu aja aku udah seneng banget. So teman-teman, Clara udah start to be moody because it's time to her for go sleep. Because it's time for her to go sleep. So teman-teman, thanks for watching. Maaf kalau videonya kurang lengkap atau kurang gimana, karena Clarissa lagi moody. Nanti deh dilanjut di lain video ya. So teman-teman, bye bye. Thanks for watching. Bye. See you in the next video.